Halo Bapak Ibu dan sahabat semuanya. Perkenalkan, saya Yulianto Tel dari Universitas Tribuana Kalabahi. Saat ini saya sementara mengikuti pelatihan pekerti yang diselenggarakan oleh Untirta untuk tahun 2021. Melalui video ini, saya akan menyampaikan tugas pertama saya tentang teori belajar dan motivasi. Yang pertama, pengertian dari teori. Teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis, logis atau rasional, empiris, dan juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sementara belajar merupakan aktivitas sadar dan menetap yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perubahan perilaku meliputi perubahan sikap, perubahan pengetahuan, dan juga perubahan keterampilan. Jadi, ciri dari seseorang atau individu yang telah mengalami proses belajar adalah adanya perubahan perilaku yang lebih baik dan relatif menetap akibat adanya interaksi aktif individu tersebut dengan lingkungan di mana dia berada. Sementara itu, motivasi merupakan sebuah dorongan, hasrat, ataupun minat yang begitu besar di dalam diri seseorang untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Jadi dalam kenyataannya, kalau seseorang manusia itu dia sudah memiliki motivasi, maka dia akan berusaha untuk dapat mencapai tujuan yang dia inginkan dengan cara apapun juga. Berikut kita akan melihat tentang teori belajar. Kalau bicara tentang teori belajar ini, ada beberapa teori menurut para ahli psikologi, dan di sini ada beberapa aliran yang dikenal. Ada aliran tingkah laku, ada aliran kognitif, ada aliran humanistik, aliran konstruktivistik, dan juga aliran sibernetik. Saya akan menjelaskan beberapa aliran tersebut. Yang pertama, aliran tingkah laku. Jadi aliran ini lebih menekankan pada hasil dan proses belajar. Aliran tingkah laku ini merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu, dan juga perilaku tersebut dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Itu penjelasan dari aliran tingkah laku. Yang kedua, aliran kognitif. Ini lebih menekankan pada proses belajar. Aliran kognitif ini merupakan salah satu aliran yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses berpikir di balik tingkah laku yang terjadi atau perubahan persepsi dan pemahaman. Jadi menurut teori ini, setiap orang yang telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Jadi ada beberapa prinsip dasar dari aliran tingkah laku ini. Yang pertama, pembelajar aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Prinsip yang kedua, adanya pemahaman bahwa pelajar mengembangkan itu tergantung pada apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Prinsip yang berikut yaitu belajar membangun pemahaman
daripada sekedar catatan. Dan prinsip yang keempat, yakni belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Jadi perubahan persepsi maupun perubahan pemahaman. Aliran yang berikut, aliran humanistik. Aliran ini lebih menekankan isi dari apa yang dipelajari. Jadi aliran humanistik ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan usaha untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dari aliran ini dianggap berhasil jika pembelajar memahami lingkungannya dan juga memahami dirinya sendiri. Ya, jadi dalam aliran humanistik ini ada beberapa teori yang dikenal, dan dalam ringkasan tugas ini saya menyampaikan teori Bloom dan juga Krathwohl. Jadi menurut teori ini, bahwa dalam belajar mahasiswa memiliki atau harus menguasai 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah psikomotorik, dan juga ranah afektif. Untuk ranah kognitif ini sendiri ada 6 tingkatan, yakni tingkatan yang pertama adalah pengetahuan, yang ini meliputi kegiatan mengingat atau menghafal. Selanjutnya ada peningkatan atau tingkatan pemahaman. Ini ada pada tahap menginterpretasikan. Yang berikut tingkatan aplikasi. Jadi pada tingkatan ini sudah menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah. Tingkatan yang keempat, yakni analisis. Jadi sudah mampu untuk menjabarkan suatu konsep. Tingkatan yang kelima adalah tingkatan sintesis, yakni kegiatan menggabungkan bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep yang utuh. Dan tingkatan yang keenam adalah evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi ini sudah ada kemampuan untuk membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan juga metode-metode. Itu untuk aspek kognitif. Yang berikut untuk aspek psikomotor atau psikomotorik. Dalam aspek ini terdapat 5 tingkatan. Yang pertama adalah tingkat peniruan. Jadi pada tingkatan ini dapat melakukan atau menirukan gerak. Yang berikut tingkatan penggunaan. Jadi pada tingkatan ini dapat menggunakan konsep untuk melakukan gerak tersebut. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan atau tahap ketepatan. Jadi pada tingkatan ini seseorang dapat melakukan gerak dengan benar. Dan yang keempat adalah perangkaian, di mana dapat melakukan beberapa gerakan sekaligus dengan benar. Dan tingkatan yang kelima adalah naturalisasi atau melakukan gerak secara wajar. Itu 5 tingkatan untuk aspek psikomotorik. Selanjutnya ada tingkatan untuk aspek afektif. Ini juga ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah pengenalan. Jadi pada tingkatan ini seseorang ada pada tahap ingin menerima dan sadar akan adanya sesuatu. Tingkatan yang kedua adalah merespon. Jadi pada tahap ini seseorang aktif untuk berpartisipasi. Tingkatan yang ketiga adalah tingkatan penghargaan.
pada tahap ini seseorang sudah mampu untuk menerima nilai-nilai, bisa berada pada tahap atau bisa setia dalam melakukan sesuatu tugas. Tingkatan yang berikut adalah pengorganisasian. Jadi di sini seseorang sudah mampu untuk menghubungkan nilai-nilai yang dipercayai. Dan tingkatan yang kelima adalah pengamalan. Jadi pada tingkatan ini seseorang mampu menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidup. Selanjutnya, aliran yang berikut adalah aliran konstruktivistik. Jadi aliran ini merupakan aliran belajar yang mendeskripsikan bahwa belajar merupakan proses di mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi atau membangun suatu pengetahuan, suatu gagasan, atau konsep-konsep yang baru. Itu didasarkan atas pengetahuan awal yang telah dimiliki sebelumnya. Dan penjelasan untuk aliran yang berikut adalah aliran sibernetik. Jadi untuk aliran sibernetik ini, dia lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Jadi pada aliran ini, belajar merupakan pengolahan informasi, dan diyakini bahwa sistem informasi ini turut menentukan terjadinya proses belajar. Ya, itu beberapa ringkasan penjelasan terkait dengan teori belajar. Bagian yang berikut adalah motivasi belajar. Ya, motivasi merupakan suatu kekuatan atau energi seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik itu kegiatan yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri, atau motivasi intrinsik, maupun kegiatan yang bersumber dari luar individu atau motivasi ekstrinsik. Ya, jadi dalam motivasi belajar ini, seberapa kuat motivasi yang dimiliki oleh seseorang itu akan turut banyak menentukan kualitas perilaku yang ditampilkan oleh orang tersebut. Jadi baik dalam konteks belajar, bekerja, maupun dalam aktivitas kehidupan lainnya. Yang berikut ini adalah analisis hasil kerja yang rendah. Jadi ini analisis terhadap hasil kerja yang rendah, di mana hasil kerja yang rendah ini membutuhkan motivasi yang kuat untuk dapat dilakukan perbaikan-perbaikan atau peningkatan kualitas. Jadi sini prestasi belajar rendah ada beberapa hal. Yang pertama, belum menguasai pengetahuan atau keterampilan. Ya. Jadi seseorang yang belum menguasai pengetahuan atau keterampilan ini, dalam hal ini misalnya mahasiswa yang belum menguasai pengetahuan, itu biasanya akan menunjukkan hasil kerja yang rendah. Dan ini membutuhkan motivasi yang kuat untuk dapat meningkatkan pengetahuannya. Yang berikut, sifat atau struktur tugas yang sulit atau tidak menyenangkan. Jadi biasanya dalam aktivitas perkuliahan atau pembelajaran seringkali dosen-dosen memberikan tugas kepada mahasiswa, dan kadangkala juga mahasiswa merasa bahwa struktur tugas yang diberikan itu kadang terasa sangat sulit, sehingga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan. Dan dalam kondisi ini mahasiswa akan merasa
sangat susah untuk mengerjakannya dan kebanyakan mengabaikan tugas ini, dan mereka akan terkesan atau berpeluang untuk melakukan tugas ini hanya melakukan copy paste dari tugas-tugas yang lain. Nah, dengan demikian maka mereka akan menunjukkan hasil kerja yang rendah pula, sehingga diperlukan motivasi yang kuat untuk meningkatkan pemahaman mereka. Yang ketiga, konsekuensi negatif dalam pelaksanaan suatu tugas. Ini juga akan menunjukkan hasil kerja yang rendah dan membutuhkan motivasi untuk meningkatkan pemahaman mereka. Dan analisis hasil kerja yang berikut adalah jarang berlatih menggunakan keterampilan yang dimiliki. Biasanya seseorang itu sudah memiliki keterampilan dasar di dalam dirinya, tetapi kalau tidak diasah, tidak digunakan, dimanfaatkan secara baik dan ditingkatkan secara baik, maka keterampilan yang dimilikinya ini lama-kelamaan akan menjadi keterampilan yang pasif dan tidak dapat berkembang dengan baik, sehingga seseorang akan kesulitan untuk menggunakan keterampilan yang dimilikinya tersebut. Nah, untuk itu ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar berdasarkan materi yang saya ringkas dari materi yang telah disampaikan oleh Dr. Sihabuddin Said MSI. Ada banyak cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, tetapi untuk kepentingan tugas yang pertama ini, ada dua cara yang saya dapat sampaikan pada tugas ini. Cara pertama untuk menumbuhkan motivasi belajar adalah melalui pemberian nilai atau angka. Jadi, melalui cara pertama ini, dosen perlu menekankan unsur objektivitas dalam memberikan nilai. Jadi, dengan unsur objektivitas ini, hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Cara yang kedua adalah memberi hadiah. Jadi, terkadang hadiah yang diberikan ini juga akan sangat menarik mahasiswa sebagai motivasi dalam melakukan sesuatu tugas atau pekerjaan. Jadi, hadiah ini sebagai penguat terhadap motivasi belajar mahasiswa. Dengan pemberian hadiah ini, mahasiswa akan merasa bahwa ia dihargai, sehingga hal ini akan menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Saya kira itu beberapa penjelasan dan juga ringkasan materi yang telah diberikan kepada kami, dan karena tugas yang diberikan ini diberikan batasan waktu, sehingga kiranya beberapa informasi yang telah saya ringkas dalam tugas yang pertama ini dapat menjadi informasi bagi kita semua, terkhusus dalam pemenuhan tugas pertama saya kepada Bapak yang telah memberikan tugas kepada kami, dan kepada semua teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu semua yang telah menonton video ini dan juga telah menaruh perhatian terhadap tugas pertama saya menyampaikan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.